Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Rumah tahanan kelas 2B Anak Air Padang digeledah mencari barang-barang terlarang. Petugas merazia Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Muara Padang mencari barang-barang terlarang. Petani cabai keluhkan harga pupuk yang melambung tinggi. Petugas gabungan melakukan razia rutin dengan menggeledah sejumlah kamar hunian rutan kelas 2B Anak Air, Kecamatan Kota Tangah, pinggiran Kota Padang pada Rabu malam. Petugas rutan dibantu dengan polisi dan tentara menggeledah kamar hunian tahanan untuk mencari benda terlarang. Saat penggeledahan, petugas menemukan sejumlah telepon genggam, pecahan kaca, serta benda lainnya yang diduga bisa mengganggu keamanan dan ketertiban di kamar hunian tahanan. Razia kali ini, petugas menggeledah 2 kamar hunian tahanan yang dihuni oleh hampir 800 warga binaan. Selain menggeledah, petugas juga melakukan tes urin secara acak terhadap 10 warga binaan. Hasilnya negatif, warga binaan yang mengonsumsi narkoba. Razia rutin ini digelar untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban, serta menjauhkan warga binaan dari narkoba. Malam ini kami mengadakan kegiatan razia dibantu oleh aparat penegak hukum dari Polsek dan Koramil dengan tujuan untuk mencegah gangguan kamtip. Hasil temuan malam ini ada beberapa handphone dan benda-benda yang membahayakan keamanan dan ketertiban seperti yang botol-botol, kemudian mungkin tongkat ini dan sebagainya. Razia serupa akan terus digelar setiap 4 kali dalam 1 bulannya untuk meningkatkan pelayanan dan keamanan bagi warga binaan. Alfi melaporkan dari Padang. Periksa atau kita razia karena cukup banyak kamar. Petugas gabungan Rabu malam menggeledah kamar hunian Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Muara Padang. Razia dilakukan mendadak untuk memastikan tempat pembinaan narapidana ini bersih dari barang-barang terlarang. Saat digeledah, petugas menemukan 5 buah telepon genggam, pengisi daya 2 buah, alat cukur, kabel, dan batu yang seharusnya tidak boleh ada di dalam kamar hunian para tahanan. Barang-barang tersebut langsung disita petugas untuk dimusnahkan. Selain melakukan penggeledahan, Lapas Muara Padang juga menggelar tes urin kepada para penghuni lapas secara acak. Dari belasan narapidana yang dites urin, hasilnya semua negatif. Dikuasai oleh narapidana harus kita bersihkan. Tentunya dalam razia ini masih kami temukan 5 buah handphone, kemudian juga ada alat-alat yang dianggap senjata tajam seperti gunting ada 3 buah, kemudian juga colokan listrik, kemudian juga ada beberapa paku juga. Razia digelar pihak lapas untuk menciptakan kondisi aman dan jauh dari peredaran narkoba. Selain razia, penjagaan dan pintu masuk lapas juga diperketat agar barang-barang terlarang tidak masuk dan beredar di lapas. Robiham melaporkan dari Padang. Petani cabai di Kecamatan Kota Tangah, pinggiran Kota Padang, mengeluhkan harga pupuk non-subsidi yang mengalami kenaikan. Naiknya harga pupuk tersebut sangat menyulitkan karena menambah biaya produksi. Saat ini, harga 1 karung pupuk non-subsidi mencapai Rp600.000, naik 50% dari sebelumnya, Rp400.000 per karung. Harga jual cabai yang meroket hingga lebih dari 100% tak dinikmati petani karena mereka harus menambah biaya pembelian pupuk. Petani cabai di daerah ini lebih menyukai penggunaan pupuk non-subsidi karena kualitasnya lebih bagus dan membelinya juga mudah dibanding pupuk subsidi yang kualitasnya rendah serta rumit membelinya.
Cuma awak petani ko mau bayar itu lah. Pupuk, Pak. Bahan-bahan anu ko mahal, teka pupuk kini ko kan kelewatan mana bali ko. Mau nak telok dang petani ko anu. Berapa ini, Pak? Nyabuin 600 ya sekarang pupuk. Sebelumnya, Pak? Sebelum kalau ya lu teka kini nargo dah hampir 100 sekarang. Kini ko 600 lebih sekarang pupuk kan mampu ko. Petani menuntut pemerintah untuk mempermudah syarat pembelian pupuk bersubsidi yang tak harus disertai dengan berbagai syarat administrasi. Selain itu, petani juga menuntut pemerintah untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi tersebut. Robiham melaporkan dari Padang. Menggunakan patroli Pol PP BA 80. Badan Pengawas Pemilu Kota Pariaman, Kamis pagi, menertibkan spanduk dan baliho caleg yang masih terpasang. Tim gabungan Bawaslu, polisi, tentara, dan Satpol PP menyisir jalan-jalan utama Kota Tabui ini, membuka dan menurunkan secara paksa alat peraga kampanye yang tak juga dicopot pemiliknya. Diperkirakan ada sekitar 4.000 spanduk dan baliho yang dipasang, mulai dari rumah-rumah, tiang-tiang, bahkan batang pohon yang dibersihkan oleh petugas. Pasalnya, menurut aturan, para peserta pemilu belum boleh memasang alat peraga tersebut karena belum masuk masa kampanye. Sebelumnya, Bawaslu sudah memperingatkan partai politik untuk menertibkan sendiri spanduk dan baliho mereka hingga tanggal 12 November. Namun hingga waktu yang sudah ditetapkan tersebut, alat peraga kampanye ini tak juga dibuka. Memang di awal kita memberi ruang kepada partai politik untuk menertibkan secara mandiri. Nah, batasnya kan sampai tanggal 12 kemarin, di hari Minggu. Namun setelah kita lakukan pengawasan, cek lagi di lapangan, ternyata masih ada alat peraga kampanye ini yang melanggar aturan. Menurut sebagian warga, spanduk dan baliho yang dipasang caleg atau partai politik, keberadaannya bisa mengganggu lalu lintas. Sebagian lagi mengatakan, spanduk dan baliho tersebut ternyata tak berpengaruh banyak terhadap pilihan mereka. Tidak. Kenapa? Karena orang kan promosi supaya dia dipilih. Siapa yang kita pilih nanti kan di hati kita. Pengaruh sama beliau cuma 50%. Kita menentukan kemana hak pilih kita mau kita pilih, itu aja. Nah, seperti beliau mengganggu lah dengan mengganggu pandangan sampai kendaraan di persimpangan. Masa kampanye pemilihan legislatif dan kampanye presiden dimulai tanggal 28 November hingga 10 Februari 2024. Sedangkan pemungutan suara pemilu serentak dijadwalkan tanggal 14 Februari 2024. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.